Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan membangunkan kami dengan kondisi yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 21 dan dilanjutkan ayat 26 sampai yang ke-29. Yang demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai jemaat gereja Kristen Jawa, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah paham apa yang menjadi tugas gereja. Di mana tugas gereja ada 2. Yang pertama yaitu bersaksi, dan yang kedua adalah memelihara keselamatan. Tugas tersebut Bapak Ibu dapat kita lakukan dengan baik, dengan benar apabila iman percaya kita itu kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tetapi sayang, kadang-kadang iman, kepercayaan yang menjadi dasar untuk bersaksi dan melayani atau memelihara keselamatan itu kurang kuat di dalam kehidupan seseorang, sehingga tugas itu pun tidak bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita melihat keberadaan iman yang kurang kuat, inilah yang pernah dialami oleh Thomas, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Seperti yang difirmankan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 dan yang seterusnya, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus dikabarkan sudah bangkit dari antara orang mati. Dan setelah beberapa hari kemudian Tuhan Yesus pun benar-benar datang di hadapan para murid-muridnya. Dan pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus memberikan salam damai kepada murid-muridnya.
Tuhan Yesus juga kemudian memberkati murid-muridnya. Dan setelah itu Tuhan pun juga mengutus kepada para murid-muridnya untuk bersaksi di hadapan dunia akan kebangkitan Tuhan Yesus, akan karya keselamatan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sayang 1000 sayang, karena pada waktu itu Thomas tidak berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan tidak berada bersama murid-murid yang lain. Sehingga ketika Thomas mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa anak manusia akan bangkit dari antara orang mati, tetapi pada waktu itu Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan dia berkata, "Aku tidak akan percaya kalau tidak mencucukkan jariku di lambung Tuhan Yesus." Hingga suatu ketika Bapak Ibu, dikatakan di sini kurang lebih 8 hari kemudian Tuhan Yesus pun datang kembali kepada murid-muridnya, dan pada waktu itu juga ada Thomas. Dan setelah Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas, Tuhan berkata, "Hai Thomas, datanglah kemari, mendekatlah kepadaku dan cucukkan jarimu ke lambungku. Dan satu lagi, percayalah engkau bahwa aku sudah benar-benar bangkit." Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu itu kemudian Thomas tunduk kepada Tuhan, menangis dan berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kemudian Tuhan berfirman kepada Thomas dan bersama-sama dengan murid-murid yang lain, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan yang saat ini bersama-sama kita perhatikan, kita pelajari, ada 2 hal yang dapat kita ambil hikmatnya. Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-29, dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Dan yang kedua Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21, Tuhan pada waktu itu memberikan salam damai, kemudian Tuhan juga memberkati, dan yang terakhir Tuhan mengutus para murid-muridnya untuk bersaksi di hadapan dunia. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, 2 hal yang saat ini boleh kita perhatikan memasuki kehidupan kita saat ini, hari lepas hari. Mari Bapak Ibu bersama-sama saat ini kita boleh berbahagia, kita boleh bersukacita. Kenapa demikian? Karena kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak melihat secara langsung akan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita boleh percaya, kita boleh meyakini akan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Walaupun kalau kita memperhatikan saat ini berbeda, karena saat ini kita sedang menghadapi situasi yang memprihatinkan, menghadapi COVID-19. Tetapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus,
Karena jelas di dalam ayat yang ke-31, setiap orang yang percaya akan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, marilah seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya, kita pun juga mendapatkan satu perintah untuk kita berani bersaksi walaupun kondisi saat ini sedang memprihatinkan. Kondisi saat ini secara manusiawi sepertinya tidak mungkin karena menghadapi COVID-19. Tetapi saya percaya ketika kita mempunyai semangat untuk selalu bersaksi, Tuhan akan memampukan saya dan saudara. Hal ini Bapak Ibu dapat kita lihat bersama-sama. Contohnya beberapa waktu yang lalu tim tanggap bencana Klasis memberi bantuan berupa APD di Rumah Sakit Umum Daerah Perembun. Walaupun tidak seberapa, ini bentuk semangat bersaksi di hadapan dunia. Kemudian saya melihat berita di WA Group saudara-saudara kita yang ada di GKJ Karanganyar Solo, itu melakukan satu aksi sosial, bagikan makanan atau nasi bungkus kepada setiap orang yang berjualan atau bapak tukang becak ataupun siapa yang membutuhkan. Sepertinya ini sepele, tetapi hal ini sangat baik, merupakan wujud upaya untuk terus bersaksi. Kemudian saya juga mendengar Bapak Ibu, melihat ada pembagian masker secara gratis kepada setiap orang yang membutuhkan. Kemudian juga adanya pembagian hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah salah satu upaya bentuk kita bersaksi. Untuk itu teruslah bersaksi di hadapan dunia. Karena dengan demikian saya percaya bahwa kita semua akan dimampukan oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan kita juga akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan boleh memberikan firman yang indah bagi kami semua. Sehingga dengan karya penyelamatan Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu, kami akan selalu bersaksi, dan bersaksi. Untuk itu berilah kekuatan bagi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk kami dapat bersaksi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian apa yang kami haturkan, semua doa kami percayakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.